Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kita lanjutkan ke surat Al-Ma'un ya. Tapi pertama karena sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, sehingga nampaknya perlu kita membahas tentang hal-hal yang berkait dengan awal Dzulhijjah dan kurban. Yang kedua, sekaligus saya mohon izin mungkin 4 pekan ke depan akan absen. Mohon doanya insyaallah Jumat depan. Sabtu sih sebenarnya berangkat haji. Tapi Jumatnya udah masuk karantina. Jadinya Jumat depan udah nggak bisa sampai tanggal 15 kayaknya kembalinya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah lancarkan insyaallah. Sekaligus saya mohon dibukakan pintu maaf jika selama ini banyak salah, banyak khilaf. Saya mohon dimaafkan. Jadi 4 pertemuan, tanggal 23, 30, tanggal 7 dan tanggal 14. Baru bisa ketemu lagi nanti tanggal 21 Juli insyaallah. Mudah-mudahan sehat. Jadi sebulan. Ya? Haji. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fajar jelas ya, waktu fajar. Meskipun ada khilaf sebagian ulama, fajar yang hari apa nih? Sebagian mengatakan itu adalah fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Senggol ya? Sumpah itu sumpah itu lijazbil intibah waltifatin nazar, untuk menarik perhatian Jadi adanya sumpah dalam Al-Quran adalah untuk menarik perhatian. Jazbil intibah wal tifatin nazar. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut media, berarti menunjukkan media yang dijadikan sumpah itu penting. Jadi kayak wal asr, demi masa. Berarti Allah ingin ngajak kita memperhatikan masa. Betapa pentingnya masa itu. Begitu juga wal fajri wal layalin 'ashr. Berarti fajar dan juga malam yang 10 itu adalah dua hal yang sangat penting, memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain, sehingga Allah jadikan sebagai media untuk bersumpah. Taib. Apa yang dimana dengan layalin 'ashr? Disebut dengan layali, jamak dari lailun. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, disebut malam tapi maksudnya adalah siang dan malam. Sama kayak kita misalnya nginep di hotel. Mau nginep berapa malam, Pak? Padahal kita nginep itu malam doang apa plus dengan siang? Plus siang kan? Bukan berarti kita bilang saya nginep 1 malam aja, pas habis subuh udah keluar cekot. Cuma malam doang, enggak ya, tetap sampai siang, sampai 12. Check-innya jam 2, check-outnya jam 12 lah. Berarti sebenarnya siang dan malam. Berarti kata Allah, walayalin 'ashr, meskipun disebutnya demi malam yang 10, artinya malamnya juga, siangnya juga gitu.
Kapan itu? Khilaf di antara ulama. Misalnya Jabir dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas mengatakan itu adalah 10 terakhir Ramadan. Jadi 10 walayalin asyar itu adalah 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi riwayat mengatakan ini 10 terakhir Ramadan, satu lagi mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jika satu ayat bisa dimaknai lebih dari satu kata, satu makna, maka kita pakai dua-duanya. Kalau bisa tiga-tiganya, selama dia tidak saling bertentangan. Jadi walayalin asyar, demi malam yang 10 itu, malam apa itu? 10 terakhir Ramadan dan juga 10 pertama Dzulhijjah. Berarti kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah sama dengan kemuliaan 10 terakhir Ramadan. Sama mulianya. Jadi kalau kemarin kita 10 terakhir Ramadan belum bisa mendapatkan kemuliaannya, ada di 10 pertama Dzulhijjah. Bedanya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ramadan, 10 terakhir Ramadan, itu lebih utama malamnya dibandingkan siangnya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam, maka itu yang menjadikan 10 terakhir Ramadan itu lebih mulia malamnya dibandingkan siangnya. Karenanya kita dianjurkan, disunahkan memperbanyak ibadah di malam harinya, bukan di siangnya. Ya, qiyamul lail, i'tikaf dan seterusnya. Meskipun ibadah di siang hari tentu ada pahalanya, jelas ada pahalanya. Tapi lebih utama malam hari. Kenapa? Karena sesuai dengan Lailatul Qadar. Sementara 10 pertama Dzulhijjah itu justru lebih utama siangnya dibandingkan malamnya. Kenapa? Karena 10 hari pertama Dzulhijjah itu ada namanya wukuf di Arafah. Dan itu terjadi di siang hari. Meskipun boleh malam hari. Tapi sunnahnya Rasul mengerjakan ba'da zawal, habis zuhur, sampai maghrib. Berarti siang tuh, siang hari. Karenanya kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu ada di siangnya. Meskipun kita beribadah di malamnya juga dapat pahala. Tapi lebih utamanya adalah siangnya. Masya Allah ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu punya meeting point dengan Allah Subhanahu wa taala, punya janji sebulan, 30 hari. Lalu oleh Allah ditambah lagi 10 hari, jadi totalnya 40 hari. Sebagian ahli tafsir mengatakan 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah. 30 hari, 1 bulan. Ditambah 10 hari lagi, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi lengkaplah 40 hari. Misalnya kita temukan di dalam surat Al-A'raf ayat 142. Surat Al-A'raf ayat 142. Dari 142 sampai 146 sebenarnya. Kita ambil yang 142 aja. Ya, wa wa'adna Musa. Ah, jadinya 40 malam ya. Terus
Jadi Nabi Musa alaihissalam itu punya janji ketemuan dengan Allah. Enak banget janjinya sama Allah ya. Janjian ketemu ustadz aja udah keren tuh. Janjian ketemu pejabat keren. Janjian ketemunya Allah. Insya Allah. Dan itu cuma Nabi Musa. Makanya dibandingkan nabi-nabi yang lain, yang paling berani Nabi Musa. Berani Nabi Musa mah. Pernah minta pengen lihat Allah. Ini di sini nih lanjutannya nih 143 144 pengen ketemu Allah tuh. Pas datang malaikat maut datang mau menjemput beliau. Beliau masih sempat-sempatnya minta, ya Allah, bisa nggak jangan sekarang dicabut nyawa saya? Kenapa? Saya pengen meninggalnya itu dekat dengan tanah haram, yaitu di Al-Aqsa. Biarkan saya mendekat sampai sejauh ketika orang melempar kerikil. Kita kalau melempar kerikil sampai mana sih? Paling sampai gerbang. Jarak antara saya dengan Al-Aqsa kalau bisa sejauh itu. Kata Allah, ya sudah. Mati aja nih, meninggal itu minta diundur, kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, itu kan ketemu nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Harun, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Begitu naik ke langit ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat 50 waktu. Nabi yang lain itu cuma nanya, dapat perintah apa? Salat berapa banyak? 50 waktu. Oke, selesai. Nabi Musa enggak. Muhammad enggak kuat sama aku. Baik lagi. Tawar. Nabi Musa tuh berani tuh. Kenapa Nabi Musa berani? Karena Nabi Musa satu-satunya nabi yang nggak pakai perantara Jibril wahyunya, langsung Allah. Karena sering komunikasi langsung dengan Allah, jadi lebih berani, lebih pede. Kita tuh kalau sering ketemu sama pejabat, jadi berani kan? Karena kita anggap CS, tapi bukan arti Nabi Musa CS, kalau Allah bukan maksudnya. Merasa lebih dekat gitu, nggak ada jarak. Iya. Nabi Musa ini dahsyat ya. Insya Allah. Jadi 30 hari itu pertama, 30 malam atau 30 hari maksudnya bulan Zulqa'dah itu sebagian dari tafsir mengatakan. Lalu Allah tambahkan lagi dengan 10 hari berikutnya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ada keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah nih. Sayang banget. Di Dzulqa'dah pas Dzulhijjahnya pulang, nggak ibadah, kan sayang banget, nanggung. Ini 10 hari pertama di Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW, riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasul SAW, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari di mana al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ketika orang melakukan amal soleh pada hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah melebihi amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Apa maksud hari-hari ini? Ayyamul Ashar, yaitu hari yang 10. Jadi kalau kita beribadah di hari yang 10 ini, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kita beribadah di waktu yang lain meskipun nominalnya sama. Sedekah nih misalnya. Hari ini kita sedekah. Dengan nanti Jumat depan kita sedekah, itu meskipun nominalnya sama, pahalanya berbeda. Misalnya 2.000 atau 200.000 kita sedekah. 2.000 lah taruhlah ya, gampang lah. 20 lah, banyakan dikit lah. 20. Hari ini 20.000, Jumat depan 20.000 juga, itu beda pahalanya. Kenapa? Karena Jumat depan sudah masuk di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ngaji kita nih, sekarang dengan ngaji kita, nggak ngaji sih bulan depan. Libur lagi. Ya, baca Quran lah atau apalah gitu ya. Itu lebih besar. Berapa besarannya? Kata Rasulullah SAW, sangat besar. Sangat dicintai oleh Allah. Kata sahabat, kalau sangat besar gimana kalau dibandingkan dengan orang yang jihad? Dia pergi ke medan pertempuran, berperang di sana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang itu besar mana ya Rasul? Kata Rasul, lebih besar beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia berangkat ke medan pertempuran, bawa harta dan nyawanya, yang pulang tinggal nama. Nah, itu baru sama. Berarti
ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah setara dengan orang yang mati di medan pertempuran, mati syahid. Masya Allah. Amalan apa itu? Semua amalan. Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Meskipun ada sebagian mendhaifkan hadis ini, tapi kalau dia sebagai fadhailul amal nggak masalah. Tapi sebagian lagi menghasankan hadis ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari afdalu indallah yang lebih mulia di sisi Allah, walal amalu fihinna ahabbu ilallah. Dan amal-amal yang dilakukan di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, melebihi amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Yakni minal asyar, yaitu hari yang 10. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wa dzikrillah. Maka perbanyaklah kalau kita sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah itu minat tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wa dzikrillah, semua bentuk zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, haula quwwata illa billah. Pokoknya semua zikir itu masuk. Wa inna siyama yaumin minha, kita puasa sehari saja di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama Dzulhijjah itu yu'dalu bi siyami sanah, setara dengan kita puasa setahun sehari itu. Wal amalu fihinna yudha'afu ila 700 dhi'fin. Semua amal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau di hari-hari biasa itu kita beribadah, itu kan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu amal dibalas dengan 10 kali lipat. Tapi di 10 hari pertama Dzulhijjah itu dibalas sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Puasa sehari sama dengan setahun. Kita sedekah 2.000 jadinya 700 kali lipat. 7.200 berapa? 7.400. Jadi 1.400.000 tuh. 2.000 jadi 1.400.000. Insya Allah. Bagaimana kalau 20.000? Kalikan aja. Berarti 14 juta. 200.000 berarti 140 juta tuh. Pahalanya. Ya. Tapi bisa juga digantinya oleh Allah segitu. Yang penting jangan ditungguin. Udah sedekah nih. Sehari. Perasaan belum balik-balik nih duit. Belum balik modal. 2 hari, 3 hari. Sampai lebaran Idul Adha. Mana Ustaz bohong itu Ustaz. Jadi amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Apa saja amalannya? Di antara amal soleh itu pertama puasa. Kata istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah. Bahwasanya Rasul itu terbiasa puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti Rasul puasanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari itu. Ya udah kayak puasa Ramadan lagi Ustaz 9 hari. Gak kuat Ustaz. Ya sudah berarti kurangin. Berapa sanggupnya? 3. Berarti tanggal 8. Tanggal 7, 8, 9. Masih kebanyakan Ustaz. 2. Tanggal 8, tanggal 9. Kalau sehari boleh sehari tanggal 9 doang. Kalau setengah hari, nggak usah setengah hari deh, sepagian. Pas tanggal 10-nya tuh. Ya, sebelum kita sholat Idul Adha, jangan makan dulu. Puasa aja itu, niat. Sampai kapan? Sampai selesai khutbah. Itu puasa. Masih nggak bisa juga, kebangetan. Pengennya sorga, ilok segitu dong, nggak bisa. Hari Arafah lah, itu hari Arafah itu hari di mana Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Calon-calon penghuni neraka itu bebas, dapat gerasi ya istilahnya. Gerasi, dapat gerasi. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Berdoa kita kepada Allah. Selain puasa, juga kita berdoa kepada Allah. Insya Allah. Itu hari Arafah. Maka puasa hari Arafah itu. Itu amal pertama yang bisa kita lakukan adalah puasa. Jadi boleh 9 hari, boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh sehari, boleh sebagian doang itu. Sebelum berangkat Idul Adha. Alhamdulillah Ustaz, emang kebetulan belum sarapan pisan ini.
Sekarang aja puasa dah, ya udah puasa. Itu karenanya khotib Idul Adha jangan lama-lama, sholat imamnya jangan panjang-panjang, karena pada lapar ini pada puasa. Ya, jangan panjang-panjang. Kalau agak panjang sedikit langsung amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus amin. Nah, ini kok nggak doa tapi amin bunyi di belakang. Itu tandanya udah mulai kriuk-kriuk perutnya itu. Maka jangan panjang-panjang. Yang kedua, apa amal soleh yang dilakukan? Takbir dan zikir, baik yang mutlak maupun muqayyad. Kalau zikir mutlak berarti tidak terikat dengan sholat. Kalau muqayyad berarti selesai sholat fardu baru dia takbir dan zikir. Bebas tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Boleh itu takbiran. Bahkan diriwayatkan dalam Irwaul Ghalil, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, itu maksudnya adalah ayyamul ashr, hari yang 10. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang sudah dihitung atau ditentukan itu adalah hari tasyrik. Apa katanya? Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, bahwasanya Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, itu mereka berdua pergi ke pasar. Ngapain ke pasar? Bukan nyari tangkar, bukan nyari cabe, bawang, apalagi sapi dan kebo, enggak. Beliau masuk ke pasar berdua itu, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, untuk apa? Yukabbirani, takbiran di pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Setelah itu, wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Itu orang-orang di pasar yang lagi ngejual, yang lagi ngebeli, yang lagi nawar, kagak jadi-jadi, itu langsung ikut takbiran dengan takbirnya Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Pasar gegap gempita dari tanggal 1 sampai dengan 13. Insyaallah. Sunnahnya. Cuman hari ini nampaknya belum bisa kita praktekkan ini. Jangan setelah ini kemudian langsung pada pergi ke Citos, Lebak Bulus Square, masuk ke situ, Allahu Akbar, Allah. Itu security langsung lari keluar. Dipikirnya orang gila kita. Saya bukan orang gila, saya sedang menjalankan sunnah. Jangan-jangan anak buahnya Panji Gumilang ini, gitu kata dia. Karena apa? Karena masyarakat kita belum terbiasa. Cukup takbirannya di rumah, nggak apa-apa. Sambil berkendara, takbiran nggak apa-apa. Itu sunnahnya. Yang berikutnya, apalagi amal saleh yang bisa kita lakukan? Haji dan umroh. Ini luar biasa. Kalau bisa berangkat haji dan umroh, Masya Allah, itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya pengen berangkat haji, udah daftar, tapi 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Masya Allah, kelamaan. Ya sudah, kalau gitu cari yang cepat. Ada Ustaz 5 tahun nunggunya, 150 juta. Masya Allah. Sampai 200 juta. Apa? Haji plus. 5 tahun ya, 3 sampai 5 tahun nunggunya. Ada yang lebih cepat lagi? Gak ada. Berangkat sekarang, langsung berangkat. Tahun itu juga. Furoda. Harganya 400 jutaan lah. Satu Innova lah. Innova siapa yang harus kita jual ini Ustaz? Berapa unit rumah itu Pak? Apaan kali? Agak nyampe apaan sama kayaknya. 26 ribuan. Atau kalau yang nggak semahal itu, naik sepeda. Nah, kita naik sepeda itu nggak tahu ya, kayaknya sih nggak terlalu mahal. Tapi kalau dipikir-pikir 7 bulan baru nyampe, berarti kan selama 7 bulan itu di perjalanan butuh makan, butuh nginap, mahal juga jatuhnya jadinya. Dan sampai sana mungkin udah kemeng betis. Giliran sa'i tawaf itu udah udah buat tukang urut. Tapi itu panggilan Allah. Allah akan memanggil orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya orang kaya yang bisa berangkat haji. Nah, karena kalau hanya orang kaya berangkat haji,
Bagaimana sih orang-orang yang nggak kaya? Dan buktinya banyak juga orang-orang kaya nggak berangkat. Bukan hanya orang-orang yang soleh dan soleha doang yang berangkat. Karena kalau hanya orang soleh, bagaimana orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat? Jadi siapapun insya Allah, Allah mudahkan bisa berangkat haji. Dan termasuk kita insya Allah. Tidak tahun ini, tahun depan. Nggak bisa tahun depan, depannya lagi. Bisa depannya lagi, terus aja begitu pokoknya sampai meninggal. Penting niat aja dulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kita ceritakan kemarin ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah itu, Allah perintahkan azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Panggil manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Mereka ada yang datang jalan kaki, ada yang naik kendaraan sampai kurus. Kita ceritakan kemarin unta sampai kurus itu. Untanya sampai kurus, dari gemuk sampai kurus, berarti jauh. Perjalanan 5 bulan. Ya'tuna min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari berbagai macam penjuru pelosok dunia. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku panggil seluruh manusia dari berbagai macam penjuru pelosok dunia yang tinggal di dekat Ka'bah itu hanya suku Jurhum yang jumlahnya nggak sampai 100 orang. Bagaimana saya bisa ngasih tahu semua orang? Ya, karena zaman itu belum ada HP. Kalau ada HP sih tinggal broadcast, bikin e-flyer, sebar aja kan, kelar urusan. Maka kata Allah, azin wa alainal balag. Tugasmu wahai Ibrahim memanggil, biar tugas kamilah menyampaikan panggilanmu itu, suaramu ke setiap telinga anak manusia. Maka kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, At-Tabari, tafsir-tafsir klasik itu, Nabi Ibrahim kemudian di atas Jabal Abu Qubais itu dengan suara lantang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu lakumul hajj. Allah mewajibkan kalian untuk haji, fa'ajibu, penuhi panggilan itu. Maka gunung-gunung merunduk. Kenapa gunung merunduk? Membiarkan angin itu membawa suara Nabi Ibrahim. Sehingga sampai ke telinga semua manusia yang hidup di zaman itu. Dimanapun mereka berada, mungkin ada yang benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, itu semua dengar. Ya, bahkan bukan hanya itu, oleh malaikat diteruskan suara itu sampai ke alam rahim. Ibu-ibu yang sedang hamil, mengandung bayinya, itu bayinya dengar tuh. Insya Allah. Bahkan kita yang belum hidup, belum terlahir, bahkan belum dalam kandungan, itu juga mendengar. Kenapa? Dilanjutkan oleh malaikat sampai ke alam arwah. Maka roh kita ini sudah mendengar panggilan itu. Insya Allah. Sehingga setiap orang datang ke tanah suci, pasti kalimat yang keluar dari lisannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Panggilan yang mana? Yang dulu ribuan tahun lalu didengungkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pernah dengar? Siapa yang mendengar? Bukan telinga ini, tapi telinga dari roh kita itu yang mendengar. Makanya ketika membaca talbiyah, lihat Ka'bah itu udah nangis berlinang air mata. Karena roh merasa mampu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang dari berbagai macam penjuru pelosok. Termasuk dari pelosok. Pelosok itu di pelosok ya, pelosok Kediri. Ada yang dari Balikpapan, orang Indonesia mah hebat-hebat, lahir di Balikpapan. Ada yang lahirnya di Palu. Lahir di mana? Di Palu. Lahir di Palu. Ada yang lahirnya di Lubang Buaya. Buaya di situ hidup, dia lahir di situ. Bahkan kalau di sini ada Pondok Petir. Mana tinggalnya? Pondok Petir, masya Allah. Kampung sawah, kampung geledek, Pondok Cabe. Insya Allah, Indonesia hebat-hebat. Semua bisa datang ke tanah suci. Kita pun bisa lah insya Allah ya. Ya kalau belum haji minimal umroh lah. Kalau enggak juga, ya sudah kita amalkan amalan-amalan yang pahalanya sama seperti haji dan umroh. Seperti sholat 5 waktu, itu pahalanya di masjid berjamaah, itu sama seperti haji. Apalagi sholat subuh berjamaah, terus zikir sampai masuk waktu syuruk, lalu sholat sunnah isyraq, itu juga pahalanya sama seperti haji dan umroh. Apalagi berbakti sama orang tua, itu juga pahalanya sama seperti haji dan umroh dan mujahid. Baik. Lalu apa amalan yang lainnya? Ya sama seperti sholat, sedekah, baca Quran, taubat, amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya semua kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu pahalanya setara dengan orang yang terbunuh di medan pertempuran. Nah, yang terakhir, apa amalan yang bisa kita lakukan adalah berkurban. Ini kita bahas kemarin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sebenarnya kurban
secara bahasa itu semua bentuk sesembahan yang kita berikan kepada Allah itu masuk kategori kurban. Bisa dia tenaga, waktu, pikiran, berkorban waktu kan ada. Berkorban waktu dong ente, berkorban minimal pikiran, berkorban tenaga berkorban uang, berkorban apalagi makanan. Nah, jadi kurban itu lebih umum sebenarnya dibandingkan dengan yang kita maksud kurban. Jadi ada dua, ada namanya kurban, ada namanya udhiyah. Jadi sebenarnya yang kita sembelih itu kambing, sapi, itu namanya udhiyah. Maka lebarannya disebut Idul Adha. Cuman rada repot nyebutnya udhiyah, susah tuh. Lidah sama gusi udah pada berantem, udhiyah susah nyebutnya. Gampangan kurban, Ustaz, kurban aja kurban. Akhirnya jadilah Idul Kurban. Kalau kurban itu aslinya tidak harus binatang. Seperti kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 27. Kita baca. surat Al-Maidah ayat 27. Perang manjur kopi. Perang manjur apa bukan? Masih ngantuk juga kayaknya. Tapi manjur saya manjur ini hilang ngantuknya. Karena ngomong ya. Saya ngomong hilang ngantuknya. Bapak-bapak dengerin. Makin ngecil Ustaz, makin kecil hilang. Pulas. Ada yang ketemu sudah? Ya, boleh dibaca. Tenang Adem. Jadi Qabil dan Habil sama-sama memberikan kurban. Kenapa ini? Sebabnya kita pernah ceritakan. Jadi Nabi Adam alaihissalam punya anak kembar laki perempuan. Qabil dengan kembarannya perempuan, Habil dengan kembarannya perempuan. Nah mereka harus menikah. Sementara di atas muka bumi manusia cuma mereka berenam. Jadi kalau mau ngebesan nggak ada besan, nggak ada. Karena manusia cuma berenam. Nabi Adam, Ibnu Siti Hawa, Qabil kembarannya ada yang mengatakan namanya Labuda, terus Habil kembarannya ada yang mengatakan namanya Ikrimah. Mereka doang tuh berenam. Dan manusia ini harus menikah supaya beranak pinak. Maka menikahlah syariat Nabi Adam alaihissalam dengan cara kawin silang. Jadi Qabil menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil. Karena kalau Habil dengan kembarannya, Qabil dengan kembarannya, itu kan terlalu dekat kan? Kalau dalam ilmu biologi, apa istilahnya? Penyimpangan Mendel. Jadi besar kemungkinan anaknya cacat. Maka silang. Qadarullah, sebagian ulama meriwayatkan kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Laki-laki itu sangat konsisten. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, nyari istri itu selalu yang cantik. Masih muda tuh laki-laki tuh carinya yang cantik. Dia udah dewasa carinya yang cantik. Sampai udah aki-aki nyarinya yang cantik. Saking konsistennya gitu laki-laki itu. Beda sama perempuan. Perempuan ketika dia masih remaja dicari yang ganteng. Nanti begitu dia udah dewasa dicari yang mapan. Begitu dia sudah mapan dicari yang bertanggung jawab. Nggak konsisten. Kalau kita mah tetap cantik. Itu nomor satu.
Meskipun cantik relatif, jelek yang mutlak. Iya. maka Qabil nggak setuju nih. Masa saya nikahnya lebih jelek? Kamu lah nikahin lah gitu. Maka diperintahkanlah untuk memberikan kurban. Nah, diceritakan Qabil ini dia petani, maka hasil taninya itu yang dia kumpulkan. Habil peternak, hasil ternaknya itu yang dia kumpulkan untuk diberikan sebagai kurban. Nah, bedanya Qabil itu dia yang jelek-jelek, yang dia nggak suka itu yang diberikan. Sementara Habil kebalikannya, yang paling bagus itu yang dikeluarkan. Maka fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari Habil, ditolak dari Qabil. Apa masalahnya? Masalahnya dia sanggup memberikan yang terbaik, tapi dia berikan yang jelek. Itu nggak diterima tuh. Makanya kita bahas kemarin kan. Lebih afdal mana Ustaz? Kurban sapi atau kurban kambing? Tergantung isi kantongnya. Sanggupnya yang mana? Sanggup kambing, tapi yang harganya 6 juta. Dia cari yang 2,5 juta. Lumayan sisanya bisa buat beli HP Ustaz. Bisa buat jalan-jalan. Nah ini nauzubillah bisa jadi berpeluang untuk tidak diterima tuh. Ya. Jadi kalau kita sanggup beli kambing yang harga 5 juta, beli yang 5 juta. Sanggupnya yang 4 juta, beli yang 4 juta. Jangan cari yang murah. Selisih. Apalagi nyariin buat orang, kita panitia. Nitipin, saya nitipin duit aja dah. Yang berapa? Yang 3,5. Oke, kita ambil duitnya 3,5. Habis itu dicariin, lumayan tawar. Ini kayaknya bisa nih. Tawar jatuhnya 2.700.000 atau 2,5, lumayan dapat persekot 1 juta kan lumayan. Satu orang. Kalau 10 juta. Bisnis jadinya. Hati-hati, Masya Allah. Maka diterima kurbannya Habil. Bagaimana cara diterimanya? Itu diterimanya adalah dengan diangkat ke langit. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir lagi tadi itu, kurban inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk mengganti Ismail. Begitu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, tiba-tiba wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Itulah sesembahan atau kurbannya Habil yang diambil oleh Allah, diterima oleh Allah, lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Ya, jadi itu dia. Itu kurban. Jadi kurban itu lebih umum. Nah, sementara yang kita lakukan sebenarnya namanya udhiyah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ini ngapain sih kita harus nyembelih binatang ini? Kata Rasulullah, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itulah sunnah orang tua kalian, yaitu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Terus kalau kami lakukan menyembelih kurban ini atau udhiyah ini, kami dapat apa ya Rasul? Kata Rasul, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai bulu hewan yang kau sembelih itu ada pahala. Jadi kalau kita mau tahu berapa banyak pahala yang kita dapat, hitung aja berapa banyak itu bulunya. Tapi ini kiasan, bukan berarti lantas setelah ini semuanya pada korbannya domba. Nggak ada yang mau sapi. Kenapa? Bulunya sedikit katanya. Domba paling banyak. Itu kiasan, menunjukkan betapa banyaknya pahalanya itu. Insya Allah ya. Jadi kurban itu maksudnya adalah udhiyah, itulah yang kita maksud dengan kurban hari ini. Hukumnya bagaimana Ustaz? Khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan wajib. Siapa itu? Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Al-Lais, dan sebagian kalangan Malikiyah mengatakan wajib berkurban. Jadi kalau dia mampu terus nggak berkurban dosa, karena hukumnya wajib. Abu Hanifah tuh. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Ibnu Munzir, bahkan kalangan Az-Zahiriyah seperti Daud dan Ibnu Hazm mengatakan sunnah muakkadah. Kira-kira kita cocok yang wajib apa yang sunnah nih? Sunnah aja lah, cari jalan aman lah. Tapi baik yang wajib atau sunnah ini itu berlaku setiap tahun, bukan cuma sekali dalam seumur hidup. Jadi dengan haji dan umroh sekali seumur hidup. Tapi kalau kurban setiap tahun,
Jangan, Pak, kurban tahun ini udah tahun kemarin Ustaz. Masa kurban mulu? Setiap tahun. Tahun ini kurban, tahun depan ini terus. Selama kita memiliki kemampuan, kita kena tuh kesunahan atau kewajiban itu. Jadi bukan cuma sekali dalam seumur hidup. Apa syaratnya seseorang masuk kategori mampu sehingga dia harus berkurban? Khilaf di antara ulama. Abu Hanifah, beliau mengatakan ketika orang memiliki kelebihan harta senilai 200 dirham. Kita ambil harga terendah aja ya. 200 dirham. Ya mungkin sekitar 6 juta sampai 7 juta lah. Jadi kalau dia punya 7 juta, duit nganggur itu Ustaz. Duit kagak ada yang nganggur. Gak ada istilah duit nganggur. Punya duit nganggur nggak? Pinjam apa bentar? Kagak ada yang nganggur duit mah. Yang penting dia punya uang senilai itu di atas kebutuhan utama dia. Beli beras buat bayar sekolah bocah. Pokoknya di luar dari kebutuhan pokok, maka kata Abu Hanifah itu orang sudah termasuk kategori mampu dan dia wajib berkurban. Abu Hanifah. Kalau kalangan Malikiyah mengatakan memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan 1 tahun senilai harga hewan kurban. Itu udah masuk kategori mampu tuh. Ustaz, saya ada 5 juta ini, cuman buat kebutuhan setahun Ustaz. Ini kurban apa buat kebutuhan sehari-hari selama 1 tahun? Kata Imam Malik, kurban dulu. Masya Allah. Itu sudah masuk kategori mampu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kayaknya saya mampu juga sebenarnya nih. Kalau kalangan Syafi'iyah memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan pada hari-hari kurban senilai dengan harga hewan kurban. Hewan kurban berapa? 3 juta, 4 juta. Ada sih Ustaz 4 juta. Cuman buat kebutuhan bulan Juni sama Juli ini. Gimana nih? Kata Imam Syafi'i, kita sudah masuk kategori mampu, maka kurban dulu. Kebutuhan kita bagaimana nanti? Insya Allah Allah akan cukupi itu. Masalahnya yakin apa enggak nih? Beneran Ustaz? Saya kurban ntar tanggung jawab Ustaz nih. Ah, itu udah repot kalau begitu. Yang lebih dahsyat lagi, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kalau kita punya uang senilai hewan kurban, meskipun dengan cara berhutang, maka sudah masuk kategori mampu. Lebaran tanggal berapa? Lebaran tanggal 29 Ustaz. Coba Ustaz, lebaran tanggal 5 aja. Saya mau kurban itu pasti. Kenapa begitu Pak? Gajiannya tanggal 5 soalnya. Tanggal 29 belum gajian. 30, 31, jadi 10, 11, 12, 13. Tanggal 1, Juni 30 atau 31? 30. Berarti kalau misalnya tanggal 29 lebaran ya, 29, 30, 1, 2. Ah, tanggal 2 tuh belum duit Ustaz. Tanggal 5 sih baru punya duit. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, cari pinjaman. Nanti begitu gajian, ganti. Itu masih masuk kategori mampu. Masya Allah. Kemana minjemnya Ustaz? Nah, itu saya nggak tahu. Ke siapa minjemnya? Berarti kalau kita lihat pendapat para ulama nih tentang orang yang masuk kategori mampu berkurban, rasa-rasanya sih kita mampu sebenarnya. Namanya kurban. Harus Berkorban, bener. Namanya berkurban pasti ada yang dikorbankan. Korbankan. Kalau duit lebih, duit nganggur mah bukan berkorban. Emang duitnya lebih kan? Jadi dikorbanin. Habis baterainya. Ada banyak selebaran, merokok katanya. Sehari sebungkusnya berapa ribu tuh? 25.000 kali sebulan 25 kali 30 600 750.000 kali setahun kali 12 9 juta setahun katanya. Ngerokok sanggup 9 juta setahun gitu, tapi katanya ngerokok ya nggak ngerokok juga nggak sanggup itu. Oh, ganti. Dibalikin sama dia, saya ngerokok disuruh kurban, tuh yang kagak ngerokok kagak kurban juga, kurban perasaan juga katanya. Ya Allah ya. Ada riwayat Ibnu Majah tapi dhaif hadisnya. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yashhad musallana. Barang siapa yang dia sebenarnya mampu tapi enggak berkurban,
itu diusir dari sholat Idul Adha. Nggak usah sholat, pulang. Insya Allah. Tapi kalau begitu ya udah, akhirnya kurban kagak, sholat Idul Adha kagak. Kamu kenapa nggak sholat Idul Adha? Daripada diusir, mendingan gak usah datang aja sekalian. Taib. Lalu ada sunnah riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, berarti masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, lalu salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka falyumsik an azfarihi an sya'rihi wa azfarihi. Hendaklah dia menahan, jangan mencukur rambutnya dan jangan memotong kukunya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Apa makna larangan ini? Sebagian kalangan Hanabilah itu mengatakan maknanya haram. Jadi kalau kita udah niat mau berkurban, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Termasuk, mohon maaf, rambut di sini maknanya bukan kepala saja. Kumis, mohon maaf, bulu ketiak, mohon maaf, bulu kemaluan, itu ditahan, nggak boleh. Kalau menurut kalangan Hanabilah itu haram, masya Allah. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh saja. Jumhur ulama mengatakan makruh. Afdolnya kita tahan tuh, jangan sampai mencukur rambut dan juga potong kuku sampai betul-betul hewan itu sudah disembelih. Kalau kita lakukan gimana Ustaz? Sah. Sembelihannya cuman makruh, dibenci. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh, larang itu adalah untuk yang berhaji. Ya. Tapi pendapat Abu Hanifah lemah. Karena kalau yang berhaji memang pasti kan, karena dia pakai ihram. Larang-larang itu udah nggak perlu pakai hadis ini pun udah pasti orang yang berihram dia tidak boleh potong kuku, mencabut, jangankan mencukur, mencabut bulu-bulu yang tubuhnya nggak boleh. Jalan sambil bengang-bengong, apa sih ini, pasir, gurun, akhirnya iseng. Nggak boleh tuh. Apalagi mohon maaf, berketek, nggak boleh tuh. Jelas. Nah, hadis ini spesifik adalah untuk orang-orang yang mau berkurban. Maka kalau udah niat kurban, tapi duitnya belum kelihatan Ustaz, niat mah ada, ya udah tahan aja dulu. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih belum juga kelihatan tuh duit. Pokoknya niat kurban tahun ini. Duitnya dari mana? Ntar mudah-mudahan ada. Tanggal 9 puasa Arafah, jadi nggak kurban? Ntar insya Allah ada. Sampai tanggal 10 belum juga ada. Tanggal 11, 12 sampai tanggal 13 nggak juga ada. Ya akhirnya cukur juga dah tuh rambut. Nggak apa-apa, yang penting niatnya udah ada gitu. Cuman jangan tiap tahun begitu terus. Korban perasaan lagi. Insya Allah ya, kalau kita bukan paksa kasih, tadi benar kata Pak Osbir, berkorban memang kita upayakan saya berkurban. Insya Allah tuh tahun depan dia akan bisa lagi tuh. Di tahun ini nih kita upayakan, pokoknya saya insya Allah bisa nih berkurban. Mungkin sekarang nggak apa-apa deh, harga yang murah dulu. Dapatnya yang 2,1 atau 2 juta, kurus krempeng. Itu kurban loh. Nggak apa-apa. Yang penting kita kurban dulu. Tahun depan tuh akan bisa lagi kurban lagi dia. Tahun depannya bisa lagi tuh. Terus begitu. Tapi kalau nyari alasan, kayaknya saya mah belum mampu deh Ustaz. Ada ini nih, anak kebetulan banget Ustaz. Kebetulan banget. Bocah itu daftar ulang Ustaz. Duit mah ada. Pun kepake buat itu. Tahun depan akan daftar ulang lagi. Terus aja begitu. Akhirnya nggak bisa-bisa tuh. Jadi memang harus berkorban, betul. Kalau bisa kita kurban, kita sembelih sendiri. Saya duit mah ada nih Ustaz. 4 juta, lebih Ustaz, 40 juta. Lah itu ada. Kurban dong. Itu dia, saya mau nikah Ustaz, habis lebaran dulu ada. Pakai dulu buat berkurban, gampang itu untuk nikah. Ya. Beneran Ustaz, gampang, insya Allah. Insya Allah. Pakai dulu 4 juta kah, 3 juta kah beli kambing. Nanti Allah akan berikan keberkahan. Daripada kita simpan, nggak kurban terus buat menikah, belum tentu Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Auzubillahi. Syarat hewan yang akan disembelih, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak terlalu kurus, atau tua banget. Cari yang murah Ustaz, ada nih 1.700.000, udah aki-aki kayaknya kambingnya. Bagaimana nih? Janganlah ya, itu bandut. Ustaz, saya belinya sehat nih. Nah, kemarin kan kita bahas itu ya.
Tapi begitu sampai, loh kok ada lecet, ada luka nih, bagaimana nih, sah apa enggak? Sah. Kata para ulama, ini syarat hewan disembelih ini harus bebas dari cacat, nggak buta, nggak pincang dan seterusnya. Pas saat kita beli tuh hewan, bukan pas sembelih. Karena kan sekarang ya kita beli hewan diantar ke masjid 1 atau 2 hari sebelumnya. Kadang-kadang dikasih makan di situ, kadang sambil dicancang. Ada aja bocah pada iseng datang ke masjid. Kadang-kadang namanya bocah, Pak, itu kayu bakar ditempelin lah ke kambing. Kadang-kadang dipasangin petasan, namanya bocah kan. Nah itu sehingga ada yang cacat, ada yang luka, itu kia. Ini bagaimana, sah apa enggak? Tetap sah. Karena yang penting pas kita membeli, kita cari yang terbaik. Begitu dikandangin di masjid ya, mudah-mudahan sih kalau bisa jangan sampai gitu. Kapan pelaksanaannya? Setelah salat Idul Adha sampai hari ba'da asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Terakhir. Jadi tanggal 10 belum ada Ustaz. Mungkin tanggal 11. Tanggal 11 belum ada. Lihat tanggal 12. Tanggal 12 nggak ada Ustaz. Tanggal 13 baru ada duit. Beli hewan kurban, sembelih. Cuman biasanya nyembelih sendiri tuh. Karena panitia Idul Adha udah pada bubar. Kita baru datang tanggal 13. Pak, saya mau kurban. Udah kelar. Sendiri aja udah. Potong sendiri, cincang sendiri, bungkus sendiri, bagi-bagiin sendiri langsung. Ya tanggal 13 baru nongol. Tapi sah, tetap sah. Sah. Tanggal 14 nggak sah. Itu kita bikin kambing guling aja udah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha." Kalau kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan. Ada adabnya tuh. Apa adabnya? Pertama, tajamkan pisaunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail, kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, tolong tajamkan pisaunya." Kenapa, Nak? Agar begitu tarik, seret, langsung mati. Karena kalau nggak tajam, nggak langsung mati, nanti saya menggelepar kesakitan, nanti kamu muncul perasaan nyesel, nggak tega. Nah, maka sunnahnya ketika kita menyembelih yang tajam, biar sekali seret, langsung mati. Jangan digorot-gorot begini. Itu menyakiti binatang, nggak boleh. Menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Jadi pas menyembelih, hadapkan ke arah kiblat. Baca bismillah, sholawat, takbir. Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahu akbar. Baca. Membaca doa dan berkurban. Ya Allah, terimalah ini kurban dari saya. Atas nama keluarga saya, anak-anak saya. Nah itu boleh. Jadi satu keluarga, satu orang yang berkurban. Lebih afdal itu kita yang berkurban, kita yang nyembelih langsung. Wah itu lebih afdal itu. Berasanya amazing gitu. Ini korban saya nih. Setelah 35 tahun baru bisa saya berkorban. Apa-apa itu. Ustaz, saya pengen begitu. Cuman lihat darah udah aduh ngilu Ustaz rasanya. Ya udah serahkan kepada panitia. Ya, yang penting lebihkan ada upahnya itu apa namanya? Buat tukang jagal, potong segala macam. Berapa? Mungkin ada yang 50.000 kalau kambing. Ada yang 100.000 kalau sapi, pokoknya kita lebihkan. Jangan sampai mereka itu kita bayar dengan hewan ini atau daging atau kepalanya atau kakinya atau kulitnya, nggak boleh. Jadi tukang jagal tidak boleh dibayar dengan daging kurban, nggak boleh. Tapi bukan berarti tukang jagal nggak boleh dapat daging kurban, ini salah nih. Maksudnya daging kurban itu bukan sebagai bayaran dia, tapi sebagai hak dia karena dia fakir miskin atau juga termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah kurban, kasih nggak apa-apa. Tapi selain itu dia dapat duit juga. Jangan dikasih duit dong, saya nggak dapat kurban, nggak boleh kata Pak Ustadz. Nggak boleh itu kalau sebagai bayarannya gitu. Jadi kalau udah kita kasih uang, ini bayarannya Pak ya untuk upah jagalnya udah kita kasih. Nah ini daging kurban, ambil sekilo. Kan gue yang jagal, masa cuma sekilo, yang lain juga sekilo bang. Kan abang sama duit ongkoh. Oh iya ya dah. Palanya dia, palanya sekalian. Nah, kalau nggak ada yang ngambil, palanya boleh dibawa dah. Jadi tetap dapat ya. Kalau bisa tidak menyembelih di hadapan hewan yang belum disembelih, ini adabnya kan. Ya, kalau bisa. Nabi Ismail alaihissalam minta tolong tutup muka aku ayah. Kenapa harus tutup? Supaya ketika kau menyembelihku, kalau kau lihat wajahku, aku khawatir nanti muncul iba, rasa sayang, nggak jadi. Tapi kalau ditutup langsung set. Nah, maka binatang yang disembelih disunnahkan itu jangan di hadapan hewan-hewan yang belum disembelih. Karena katanya ternyata itu bisa membuat depresi ya. Maka dipisah kalau bisa. Tapi ini termasuk sunnah. Jadi kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya mau gimana lagi. Ya Ustadz tempatnya sempit.
Kambingnya banyak nih. Kalau kita pisah susah. Kita pasangin kelambu apalagi nggak mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan lihat nih ya. Jadi gini lu nih. Ancam begitu. Kambing udah stres duluan itu. Dipotongnya tinggal lihat. Tapi pas digeret-geret lihat. Habis ini giliran. Lihat nomor berapa lo. Nanti kambing itu dia bisa ngomong, bro, lu duluan kali aja bro. Insya Allah Islam luar biasa ya. Baik, ini kita sampaikan kemarin. Ada nggak pembagian daging kurban itu? Kalangan Hanafiyah dan Hanabila mengatakan dibagi sepertiga. Sepertiga untuk makan sendiri, sepertiga untuk kerabat terdekat, baru sepertiga kita sedekahkan. Itu kalangan Hanafiyah dan Hanabila. Kalau kalangan Malikiyah nggak ada persentase. Mau diambil separohnya separoh lagi baru disedekahkan, boleh. Atau bahkan 2/3 diambil, bawa pulang, 1/3 baru disedekahkan, boleh. Kalau nggak malu. Paling kata panitia, Pak, mau kurban ya? Udah bawa pulang aja langsung, semua. Beli sendiri. Daripada kita cuma numpang nyembelihin, bersihin, habis itu diangkut semua sama dia kan. Itu kalangan Malikiyah, boleh, bebas, nggak ada persentase. Sementara kalangan Syafi'iyah mengatakan yang berkurban itu mengambil tabarrukan aja. Ya, kaki kanannya ada tulisannya L sama R itu kan. Rasulullah SAW itu sangat suka daging kambing itu bagian mana? Bagian kaki depannya itu. Kaki kanan yang depan. Itu sangat disukai Rasulullah. Kanan depan. Ada L sana L. R berarti R ya R. Lagi L. Itu paling disukai Rasulullah SAW. Ya, saya nggak suka kambing Ustaz, sapi. Ya udah sapi. Tapi jangan kurbannya kambing mintanya sapi. Atau sebaliknya, kurban sapi mintanya kambing. Nah, kalau dapatnya kambing, alhamdulillah. Baik. Larangan menjual dan memberi upah jagal dari hewan kurban. Tadi sudah kita sampaikan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Larangan ini buat siapa? Buat yang berkurban. Pak, tolong sembelihin kurban saya, Pak. Nanti kepalanya buat saya, Pak. Ya. Setelah itu kita jual. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita berikan kepada fakir miskin, kebetulan fakir miskin ini dia atau orang lah ya, dia ambil kupon dari 5 masjid. Dapatnya sekilo dapat 5 kilo. Kambing semua nih 5 kilo. Atau daging sapi semua nih. Buat beli berasnya mana nih? Akhirnya dijual sama dia 2 bungkus misalnya. Gak apa-apa, karena udah jadi hak dia. Yang tidak boleh itu adalah pekurbannya. Dia gak boleh. Yang berikutnya pendistribusian daging kurban. Bolehkah kita kurban di Cirende? Dibagi-bagikannya ke Gunung Sindur misalnya. Kata Abu Hanifah, makruh. Kecuali di sana ada kerabat yang lebih membutuhkan. Kita tahu lebih membutuhkan. Boleh. Tapi hukum asalnya makruh. Ini kalangan Hanafiyah. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau tidak boleh didistribusikan melebihi jarak safar 85 kilo. Kalau kurang dari itu boleh, tapi lebih dari itu nggak boleh. Tapi tetap kecuali bagi mereka yang membutuhkan. Ustaz, di daerah misalnya mohon maaf di Gunung Kidul atau di mana itu, di sana terjadi kristenisasi yang sangat gencar. Masyarakat mohon maaf ketemu daging itu jarang sekali, setahun sekali. Sementara di Cirende mah tiap hari makan daging, udah biasa. Kita kirim ke sana boleh apa enggak? Ya, boleh selama tadi masyarakat lokal setempat udah dapat semua, kalau didistribusikan ke sana nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya nggak boleh. MUI berfatwa boleh kalau itu untuk maslahat dan syiar. Seperti tadi ya, karena ada kristenisasi dan seterusnya, maka boleh. Memberikan daging kurban kepada non-muslim, boleh atau tidak? Pertama, jika dia fakir atau kerabat atau tetangga, maka boleh diberikan. Dulu para sahabat nanya, ya Rasul, ini ada Muslim, terus ada Yahudi, ada Muslim. Kita lompat nih. Muslim kita kasih, Yahudi nggak dikasih. Lewat doang depan rumahnya. Gimana nih?
Kata Rasulullah, kalau dengan kita kasih hatinya menjadi lembut dan dia mau masuk Islam, kasih. Kalau enggak, jangan. Nah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan urusanmu ya Rasul memberikan hidayah kepada mereka. Urusanmu adalah ngasih daging kurban. Dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah, dia baik atau tidak baik, enggak ada urusan. Pokoknya tugas kita dakwah ngasih. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan Idul Kurban. Taib. Cukup barangkali? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tutup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini misalkan saya kan di sini tinggal di sini kerja di sini, tapi saya kurbannya di kampung, potong kurban juga di kampung gitu ya, tapi cuma saya lihat transfer dari sini misalkan itu boleh. Ya boleh tadi. Hukum asalnya nggak boleh, kecuali di sana lebih membutuhkan. Setelah antum lihat itu tadi kayaknya di sana lebih membutuhkan. Di sini alhamdulillah banyak dan masyarakatnya terbiasa makan daging, udah biasa. Sementara di daerah mohon maaf misalnya cara ekonomi masih terbelakang, kesadaran berkurban juga belum terlalu banyak. Yang kurban yang kaya-kaya doang, yang rumahnya 2 tingkat, yang mobilnya berderet itu yang berkurban. Mohon maaf, yang nggak punya itu kagak mau berkurban. Kenapa nggak kurban? Gua masih miskin katanya. Padahal tadi standar wajib atau kesunahannya ternyata semua orang, tapi kesadaran itu belum ada. Maka kita kirim kurban ke sana, nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang nggak boleh itu misalnya tempat kita juga membutuhkan, kita kirim malah ke sono, ya itu yang nggak boleh. Atau nyembelihnya di sini diangkut, lah kita nggak dibagi, nggak numpang nyembelih doang ya Pak, mohon maaf. Nah itu baru gak enak. Tapi kalau daerah itu afdolnya kita beli di sana, kita kurban di sana. Apakah kita harus menyaksikan? Nggak harus. Jadi boleh. Untuk sikoh aja kepercayaan. Biasanya di foto atau di video. Ini ya, Mas Ardi sudah kita sembelih ya. Ini kambingnya nih. Di videoin, di foto, dikirim. Udah sah. Insya Allah. Baik, ada lagi? Ya. Kembali lagi ke ini, ke haji ini Pak Ustaz ini. Seandainya gitu kan. Kita lihat berhaji gitu, tapi lewat TKI gitu gimana itu Ustaz? Mbadalin maksudnya? Jadi enggak, kita jadi TKI dah, tapi niatnya haji dah gitu kan. Karena Oh. waktunya tuh kan, kalau misalkan itu kita ini kan bisa 12 tahun, bisa 20 atau apa gitu kan. Kuroda kebanyakan gitu ya, kita TKI aja dah gitu. Kayak dulu lah. Nah, TKI dah. Jadi TKI gitu kan. Karena ada benar-benar 2 tahun kemudian bisa dihajikan gitu. Benar, Sama benar. majikan gitu. Iya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Itu bagian dari ikhtiar. Atau nggak harus di Arab misalnya. Saya mau kerja di Korea Ustaz. Kenapa? Karena di Korea daftar tunggunya nggak lama dia. Ya kuotanya banyak, peminatnya sedikit. Boleh, nggak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar kita. Ya. Yang nggak boleh itu kalau pakai kita di Indonesia, tapi beli kuota sono. Akhirnya berangkatnya lewat Thailand dulu apa kemana waktu itu kan. Akhirnya bermasalah, itu nggak boleh. Tapi kita datang ke sana memang, kita kerja di situ setahun atau 2 tahun, baru setelah itu dapat kuota haji kita berangkat, nggak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar kita. Di Indonesia kelamaan Ustaz, entah kapan. Saya udah nanya-nanya daftar, sekarang 20 tahun yang akan datang. Mendingan saya sambil usaha, bekerja, nggak apa-apa jadi sopir-supir kayak di sana. Jadi kerja, mohon maaf, pembantu rumah tangga ya pembantu rumah tangga, ART. Yang penting nanti ada peluang untuk berangkat haji lebih cepat, misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, insya Allah. Baik, cukup insya Allah? Cukup ya? Ya. Nah. Kita kan mampu nih Ustaz berkurban. Hmm. Kita belum akikah yang diduit, kurban atau Kalau memang bayi itu lahirnya di hari-hari kurban, maka dahulukan akikah. Tapi kalau kapan lahirnya bayi? 5 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang akikahnya? Pas giliran mau kurban, baru akikah. Kemarin-kemarin loh akikahnya. Baru itu ada sekarang Ustaz, maka kurban dulu. Ya. Tapi kalau tadi, dia memang bayi itu lahirnya ya memang di hari-hari kurban. Pas malah seminggu baru lahir langsung Idul Adha, maka dahulukan akikah. Tapi kalau udah apalagi
Mana yang dikakihkan? Ya ini Ustaz, suami saya. Lah, udah lama banget ini mah. Mari aja. Itu. Maka kurban. Akikah bulan-bulan yang lain nanti. Setelah itu baru akikah insyaallah. Gitu ya. Jadi kalau udah besar maka dahulukan kurban. Tapi kalau memang anak itu bayi dan dia memang itu adalah hari-hari dia diakikahkan, disunahkan diakikahkan, maka dahulukan akikah. Ada lagi? Cukup ya, jelas ya? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita harta yang halal, harta yang barokah. Dengan harta itu kita bisa menunaikan ketaatan kita kepada Allah, di antaranya berkurban, dan mudah-mudahan harta kita bisa memudahkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci insyaallah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.